mereka yang belum terlayani. Halo, kembali lagi bersama kami di Bilik Sejahtera. Kali ini kita akan membahas tentang kok aku hamil ya? Aduh, aku kok hamil gitu. Bisa hamil ya? Bisa hamil ya kan karena sudah melewati pernikahan. Iya. Jadi tapi rencananya biasanya kita ada sama suami istri itu punya rencana pengen cepet hamil atau enggak, atau ada rundingan jangan hamil dulu soalnya berkenaan dengan pekerjaan lah, atau banyak hal yang dipikirkan. Kalau Mbak Asri gimana? Kalau saya setelah tunangan dulu pasti ada pembicaraan ya, karena kan kalau saya secara pribadi bisa nggak sih saya ini kasih keturunan sama suami saya apa enggak gitu. Saya sempat tanya sama dia, kalau saya nggak bisa kasih keturunan gimana gitu. Terus dia bilang pasti bisa kok, pasti bisa. Loh, seandainya nggak bisa gimana gitu. Yeah. Ya sudah, cari adopsi, Angkat anak. angkat anak gitu. Nah, itu kan sudah jadi penghiburan secara sendiri buat wanita kan. Karena kita sendiri juga, saya secara pribadi nggak tahu bisa punya anak apa enggak gitu. Akhirnya kita menikah. Di situ dia sudah punya rencana gitu. Jadi kita nikah bulan Oktober, nanti Asri hamil bulan Desember. Jadi dia punya plan-plan gitu kan. Tapi saya secara pribadi nggak menuntut saya harus memenuhi secepatnya punya anak gitu kan. Tapi kalau suami pengen banget punya anak gitu. Terus satu ketika dalam perjalanan pernikahan dia kan selalu tulis tanggal saya datang bulan di kalender gitu kan. Nanti telah 1 hari 2 hari ditanya, kamu belum datang bulan ya, kamu belum ini ya gitu. Wah, jangan-jangan hamil. Gak mungkin, kemarin juga datang bulan kayak gitu. Bentar. Itu kalau ada tuntutan dari suami gitu, pingin cepat hamil sementara kamu sedikasinya aja, atau masih nggak mungkin cepat gitu, itu ada kayak stres gitu nggak? Aduh, ada tuntutan ini, aku harus gini. Pasti gitu. Karena satu titik dia mungkin putus asa kali ya. Dia bilang, wah jangan-jangan kamu ini terlalu gemuk apa gitu kan. Saya sampai dikontrol makan, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan mie. Mungkin kalau aku udah stres itu gitu kan. Baca peraturan. Sampai satu titik itu ya Pak Warno. Laki-laki ini saya sampai gini. Wah kayaknya saya harus. Memang dalam habis menikah tuh kan postur tubuh berubah. Perut udah besar gitu kan. Kayaknya memang bener sih kalau wanita gemuk susah hamil. Akhirnya saya olahraga itu 1 hari. Dari jam 10 sampai jam 12 lari pakai parasut itu. Pokoknya harus kurus gitu kan. Tapi ternyata ya mungkin 1 on kali ya turunnya gitu. Karena habis lari makan lagi. Ya puji Tuhannya berhenti terakhir datang bulan Februari. Dan Maretnya sudah hamil. Jadi itu dia langsung diem Kak Vivi. Maksudnya diem gimana? Dia kan bilang katanya wanita gemuk itu nggak susah hamil kan. Menikahnya bulan apa waktu itu? Bulan Oktober, terus hamilnya? Maret. Iya. Terakhir datang bulan Februari. Langsung diam. Saya bilang, tuh lihat kalau Tuhan udah kasih, pasti sudah kasih gitu. Nggak mungkin enggak. Kalau Pak Warno sendiri, apa langsung dikasih? Ya, kalau saya dulu, kami ya, sama istri. Ya, kita ya maunya sih cepat-cepat untuk dapat menikah ya. Karena kita kan usia, saya waktu itu sudah 38 saya menikah. Jadi otomatis harus. Ya kalau Tuhan kehendaki punya anak ya kita maunya sih cepat. Cepat. Dan itu pun bukan keharusan. Bagi kami ya anak itu adalah ya berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi kita nggak bisa maksa. Sampai teman-teman saya mendoakan kami, biar kami itu cepat punya anak. Kalau kunjungan ke sana gitu didoakan. Karena sudah umur itu mungkin mungkin sudah umur. Jadi ke rumah teman ini, wah kami doakan. Ya, ke rumah teman sana didoakan. Jadi doanya kami mujarab. Dan akhirnya kami tidak lama ya. Jadi ya jaraknya dekat ya. Setelah itu kami punya, istri saya hamil dan punya anak. Jadi kami seperti itu.
Jadi ya terserah saja apa maunya Tuhan dikasih ya bersyukur. Kalau ya, belum ya kalau ditunggu. belum ya ditunggu, ya gitu aja, santai aja. Kami buat keluarga itu nggak usah terlalu tegang. Iya. Jadi santai, pasti Tuhan kasih. Doa santai. Iya. Sekarang hamilan ke berapa? Anak pertama. Enggak, artinya sudah berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Tapi Kak Vivi, saya mau bilang, kalau tadi kan Pak Warno bilang katanya doa ya Pak ya. Iya. Tapi memang tuh bener, kuasa doa tuh luar biasa. Jadi waktu itu mungkin Kak Friendly ada satu titik gak puas gitu kan. Dia minta didoakan. Waktu itu dia doaan sama Maria Magdalena, ada di TikTok Maria Magdalena gitu. Jadi waktu itu dia lagi live, terus tulis nama siapa aja yang mau didoakan. Dia bilang, dia kasih nama Asri Sundari, minta didoakan untuk biar cepat hamil. Wih, niat sekali. Ini memang pengen sampai punya anak langsung ya. Lalu kan sudah jadi anak nih, sudah hamil. Dia langsung kasih informasi. Puji Tuhan, terima kasih untuk doanya, di tag di komentar. Tag di TikTok itu. Terus dikomentari juga sama Maria Magdalena, di tag Friendly Latuperisa itu, Tuhan berkati kandungan istrimu gitu-gitu. Jadi memang kuasa doa itu luar biasa. Terus waktu tahu tiba-tiba kamu tes pack ya? Iya. Hamil gitu, terus perasaanmu sendiri gimana? Perasaan suamimu sendiri gimana? Kalau saya ada kekhawatiran ya, takut waktu awal tes itu kan. Karena mikir kalau misalnya kok cepet gitu iya, dikasih gitu kalau ya? jadi nanti gimana, kan pasti perempuan mikir ini cicilan juga belum selesai. Terus nanti bisa memenuhi pengeluaran bertambah pengeluaran gitu kan. Pokoknya saya mikirnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan kasih. Contohnya gaji saya berapa, gaji dia berapa. Jadi pas di situ. Tapi saya diingatkan lagi sama orang tua, anak itu berkat gitu loh. Betul. Jadi kita nggak punya uang, pasti ini ada berkatnya. Nah, jadi Tuhan tuh nggak akan biarkan anakmu kelaparan gitu. Iya, dan juga kan kita nggak bisa artinya menolak berkat yang Tuhan kasih itu. Iya. Jangan dulu Tuhan, jangan dulu. Tawar-menawar gitu. Kalau Tuhan kasih jadi. Terus kalau suamimu sendiri tahu kamu hamil gimana? Seneng banget. Masih dipeluk-peluk. Seneng banget Kak Vivi, pastilah. tiap bulan itu harus USG supaya dia bisa lihat gitu kan. Kayak kemarin tuh kan saya cerita sama mama saya, boleh nggak sih kalau USG setiap bulan gitu. Gitu, loh jangan lah, nggak usah lah gitu, buang-buang uang katanya gitu kan, nanti aja kalau mau tua gitu. Tapi Sudah hamil tua. Iya, tapi suami sendiri pengen lihat, ada kerinduan. Jadi di waktu kemarin di USG tangannya gerak-gerak gitu kan, terus wah itu aku lagi main tenis di dalam gitu. Aduh. Jadi ada rasa gitu ya? ada rasa Nangis tuh senang, pasti. sedih, Terharu. Ciptaan Tuhan di dalam perut. Jadi kalau sebentar saya mau tanya ini, waktu itu berat badannya berapa sih Mbak Sri itu? Oh, Iya Pak, takut berat itu. banget Pak. Iya kan, berat karena banget. ada kekhawatiran karena sampai suaminya bilang mungkin kamu kegemukan gitu. Iya. 85 Pak. 85 sebelum ya. sebelum nikah itu kan pasti kan perempuan kalau mau nikah dia dulu tau, tapi Iya. gak berhasil sama saya, jadi tetap 85. 85 ya. Iya. 85 bisa. Tapi memang kekhawatiran seseorang itu berbeda-beda ya. Iya. Kalau saya itu setelah menikah, sebelum menikah itu timbangan saya itu sekitar 47, 50 gitu ya. Nah itu begitu nikah langsung dikasih, tapi pemikiran saya beda sama Asri, memang beda-beda ya pemikiran. Iya, betul. Artinya Asri ada kekhawatiran, bisa nggak ya aku kasih anak ke suamiku? Iya. Dilihat dari Postur tubuh, aku ini agak gemuk, ya, kesuburan. Iya, betul, betul. Aku belum tahu aku ini subur apa enggak. Iya. Walaupun gemuk belum tentu subur loh. Iya bener. Terus habis itu nanti kalau sudah punya anak gimana ya biayanya, gimana? Karena terus terang begitu saya hamil itu ke rumah tangga saya keuangannya istilahnya saya tak yang bekerja. Jadi suami dalam masa-masa PHK itu. Iya. Tapi saya enggak punya pemikiran seperti Asri, aduh nanti makan apa. Bener, sama sekali enggak. Bukannya artinya menggampangkan, tidak. Tapi kan saya pikir hidup saya itu mengalir seperti apa adanya. Saya mikir juga bapak saya itu kerjanya, mertua saya kerjanya tukang istilahnya. Anaknya 5, ya bisa hidup. Ya, betul. Ibu mertua nggak bekerja, ya bisa hidup. Artinya kan Tuhan berkati, bersyukur, ya. menikmati berkat Tuhan, apapun itu berkatnya kan kita
menikmati. Jadi memang pemikiran saya sama Asri juga komunikasi kita sama Asri berbeda-beda. Ya. Kalau dari Pak Warno, dari sisi Alkitab ini ya, kalau dipandang tentang kehamilan ini, tentang berkat yang Tuhan kasih. Ya betul. Bahwa dalam kitab Mazmur itu 127 ayat 3b dikatakan buah kandungan adalah suatu upah. Iya, upah itu artinya? Upah itu artinya pemberian Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Itu titipan Tuhan istilahnya. Jadi kalau kita dikasih anak, kita kita mengucap syukur ya. Ada yang menikah belum dikasih anak, tetap mengucap syukur karena ini upah. Upah dari Tuhan. Belum waktunya ya. Jadi menurut saya bahwa anak itu adalah istilahnya itu titipan Tuhan. Tuhan kasih di tengah-tengah untuk bersama dengan kita, ya, bersama ayah ibu, ya, bersama dengan kita, itu satu upah. Jadi bagi kita di sini jelas bahwa kayak Mbak Asri, ya kan, itu upah Tuhan kasih. Berkat dari Tuhan, satu pemberian dari Tuhan. Dan saya juga begitu, bahwa istri saya kok cepet hamil, nggak sampai berbulan-bulan, 1 bulan udah hamil langsung. Ya itu satu upah dari Tuhan. Iya, itu dari sisi kerohanian ya, istilahnya berkat Tuhan. Kita kan nggak bisa nolak kalau kita dikasih cepat, kalau kita belum dikasih. Tapi aku tertarik sama ini loh, kadang-kadang kalau kita hamil itu bermain sama hormon kan. Kadang-kadang, aduh suamiku kok terlalu protektif, aduh nanti tetanggaku kok bilang kamu jangan gemuk-gemuk lah, nanti kalau sudah di luar aja anaknya biar sehat gitu. Itu kamu nanggepin gimana itu? Ya itu kadang juga bikin jengkel ya. Jadi kan memang orang hamil itu pengen makanan yang semuanya dimakan gitu kan. Awal-awal kehamilan mungkin anak pertama kali ya Kak Fi. Jadi maunya yang sehat-sehat. Tapi kan saya sendiri ya kadang pengen gorengan, kadang juga pengen bakso, kadang juga pengen mie ayam. Tapi di sisi suami bilang ini nggak sehat karena ada bicinnya gitu. Terus aku bilang, iya kan nggak setiap hari gitu. Itu yang awal-awal kehamilan yang apa ya? Ada keributan-keributan kayak gitu. Terus tetangga juga bilang jangan terlalu banyak makan yang manis-manis, jangan terlalu banyak makan. Bayi itu lebih baik besar di luar daripada besar di dalam kayak gitu. Jangan terlalu banyak makan buah. Pikir aku, ya ampun, banyak sekali omongan-omongan kayak gitu. Jadi bikin. Tapi kadang kita nggak bisa bedakan antara mitos dan kan orang bilang kan nanti kalau orang hamil jangan makan banyak asin-asin, kakinya bengkak. Kan enggak setiap hari. Jangan makan di kamar. Nanti anaknya males. Enggak, nanti waktu kita ngeden kita ngantuk gitu, ketiduran. Itu anak kedua saya ngerasain itu. Itu lagi beneran ya berarti? Antara beneran dan enggak ya. Ya, tapi itulah solusinya. Yang penting itu komunikasi. Antara kita dengan suami, kemudian mau gemuk, mau kurus, tapi kalau Tuhan sudah percayakan, sudah percayakan titipan Tuhan lah istilahnya, berkat Tuhan itu sama kita, ya kita harus jaga baik-baik. Dapatnya susah umpama, harus 6 tahun dulu. Kemudian anak sudah ini nakal dikit, dicubit atau apa gitu, dimarahin dengan nggak standarnya gitu kan, kasihan juga. Ya oke. Kiranya podcast kita tentang kehamilan ini, tentang masa-masa kehamilan boleh menjadi berkat buat yang menonton kita hari ini ya. Juga buat kita sendiri tentunya. Dan kita akan kembali melanjutkan di podcast berikutnya. Tetap di Bilik Sejahtera.